beliau di halaman 21, wa amma itlaqus fil iman al-a'mal famuttafaqun alaihi inda ahli al-haqqi wa dalailuhu aktsar min an-tuhsa. Jadi iman dimaknai sebagai amal itu adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi dalam Al-Quran itu iman itu artinya bisa juga amal. Juga amal artinya. Contohnya adalah wa maka Allahu liyudhi'a imanakum dalam surah Al-Baqarah ketika perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi kata para sahabat, "Yuk, berarti sia-sialah sholat kita yang kemarin 16 bulan ke Masjidil Aqsa." Kata Allah, wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Di sini imanakum artinya sholatakum, berarti amal. Makna iman amal. Ini luar biasa ya. Wa hukiya al-Syekh Abi Amr ibn Salah fi qouli sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ujungnya wa tuqimas shalah. Berarti iman itu iqamatus shalah. Islam juga seperti itu, berarti amal. Selanjutnya, ya ini juga bisa tahukan ya, bisa tahukan kenal dengan buku ini insyaallah. Jadi kawan-kawan yang punya rezeki, apalagi bulan Ramadan ini kan banyak uangnya ya kan. Jadi buku ini bagus ya. Ini khusus menjelaskan 50 hadis. Jadi 40 hadis dari arba'in ya, 42 dari Arba'in Nawawiyah itu tambah lagi 8, jadi 50 hadis ini. Ini harganya murah kok, nggak sampai jual rumah insyaallah. Ini karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Atau saya kemarin ngobrol-ngobrol, termasuk dari Imam Hambali, ulama yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu keras. Kata beliau, wa fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi iman itu terbagi kepada yang bilang 73 cabang. Yang bilang 66 macam-macam lah. 70-an itu 60-an. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Jadi kalau ada kita melewati jalan, kemudian ada duri atau ada kaca atau ada rumput yang bisa mengganggu orang lewat, tidak kita pikirkan, jadi tidak ada imannya. Karena itu adna, yang paling bawah cabang iman itu adalah menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Pikir. Jadi kalau terjadi nanti kan ada tukang sampah, berarti imannya tidak ada ya. Itu bahaya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang daripada iman. Jadi kalau dalam hadis yang lain Rasul mengatakan salah satu yang aku warisi dan wahyu Allah kepada seluruh nabi-nabi sebelumku adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Itu dia. Jadi kalau kamu nggak malu, buat aja. Jadi orang yang bersuka hati sebenarnya udah nggak ada rasa malu. Dan salah satu nikmat yang akan pertama kali diantaranya dicabut oleh Allah adalah rasa malu. Kenapa kemarin ada orang-orang UN, setelah UN dia ada pesta bikini? Nah itu kan, itu rasa malunya sudah dicabut. Kalau rasa malu sudah dicabut, nggak harus itu. Iya, sudah hilang segala sesuatu. Ya. Ini masih beliau. Wa mimma yadullu ala anal Islam. Mencakup seluruh amal yang zahirah tadkhul fi musamma Islam. Jadi seluruh amalan yang zahir termasuk dalam kategori sebutan Islam itu adalah sabda Rasul, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu termasuk dalam Islam. Jadi berarti amal kita yang zahir, kalau lisan kita menyakiti orang lain, berarti keislamannya belum sempurna. Atau tangan kita selalu gosok pada orang lain, berarti keislaman juga belum sempurna. Lisan dan tangannya bisa menjaga orang lain aman, itu berarti Islamnya sudah oke kita. Selanjutnya,
Ini masih dari beliau, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Wa fi sahihain, dari Sahih Bukhari dan Muslim ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah, jadi kalau ada kalau Ustaz Abu Bakar kasih contoh ya apa namanya? Nakiro. Ya, nakir Pak. Orang yang ekstrim. Nah, masalahnya khilafiyah itu mengatakan, ya. Jadi kau jalan-jalan jumpa nggak sama orang Islam? Jumpa. Oh nggak pernah kenal sama dia. Soalnya dari dia kan ada ini. Itu sunnah. Tertimu ta'am wa taqra'u salam ala man arata wa man lam ta'rif. Ini kalau enggak tahu orangnya gimana mau salam gitu ya kan? Tapi begitu lah, artinya kayak kita tahu ini muslim, kita salam loh. Salam itu yang pertama rajin-rajin masih makan orang. Ya, makan orang. Ini bulan puasa. Saya yang bilang Ustaz ya. Kayak penyer 2 hari puasa, aku ciri-ciri Islam baik. Tapi jangan sampai utang lah. Utang pula untuk beli iPhone di perkanan ya. Misalnya. Wa yadullu ala hadha aidan ma kharrajahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadits al-Irbad bin Sariyah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini penting ini untuk menjelaskan makna Islam. Darallahu mathalan, Allah membuat satu permisalan, siratan mustaqiman, ada jalan yang lurus. Wa ala janbatai sirat surani. Di antara dua sisi jalan itu, jalan yang lurus itu ada 2 pagar. Fihi ma abwabun mufattahah. Di antara 2 pagar itu ada pintu-pintu yang dibuka lebar. Wa 'alal abwab sutur murkha. Ada penutup-penutup yang ada mengatakan dibuka lebar-lebar. Ini untuk menggoda orang juga ya. Wa 'ala babis sirat da'in yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la taqwadu. Wahai orang-orang, masuk ke jalan ini jangan menyimpang. Wa da'in yad'u min jawfis sirat, dari dalam jalan itu fa idza arada yaftah syai'an min tilkal abwab qala, kata yang menyeru ini, wa ihakalah taftah fa innaka in taftahu tadibu. Jangan buka pintu-pintu itu, karena kalau engkau buka pintu itu, kau akan masuk ke dalamnya, terperosok masuk dalam. Wasirat, kata Rasulullah, al-Islam, di jalan yang lurus itu adalah Islam. Wasurani hududullah, hukum-hukum Allah, itulah 2 pagar itu, jangan lompat pagar. Wal abwab al-mufattah maharimullah, larangan-larangan Allah. Maka tadi kata ada yang menyeru itu, jangan buka pintu-pintu itu, karena itu adalah larangan-larangan Allah. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Itu yang menyeru dari pangkal jalan itu adalah Al-Qur'an. Wa da'i min fawq wa idullah fi qalbi kulli muslim. Artinya sebenarnya kalau kita mau menyimpang, hati kita mengatakan jangan, tapi ulangkan terus. Jangan maksiat, jangan terlalu bangun subuh. Iya Ustaz, sebulan aja ini rajin, karena sahur. Setelah 7 lagi. Ini bahaya. Jadi sebenarnya hati kita itu juga dai dari Allah, seruan, panggilan, supaya kita jangan melanggar dan keluar dari Islam. Apa Islam? As-sirat. Lambung. Baru kita masuk yang ketiga. Ini yang paling sulit. Wa amal ihsan faqad jaa dzikruhu fil Qur'an fi mawadhi', banyak kali disebutkan dalam Al-Qur'an ihsan ini. Taratan maqrunan bil iman, kadang-kadang ihsan ini gabung dengan iman. Ladzina amanu wa hum muhsinun, orang beriman mereka berbuat ihsan. Wa taratan maqrun bil Islam, ada yang aslamu, Islaman kemudian
dia muhsin. Alladzina ahsanu wajhahu lillah. Di Islam dengan ihsan digabungkan. Wa tarkal makrun bit taqwa. Innallaha ma'al ladzina amanu wal ladzina hum muhsinun. Ada taqwa wa ahsanu. Ila ladzina taqaw wa amanu wa taqaw wa ahsanu. Takwa dan ihsan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ihsan ini seperti yang kita lihat dalam hadis tadi adalah antaqulallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ini kata beliau, kata Ibnu Rajab, ini penjelasannya. Di anal ihsan huwa an yaqudal mu'minu rabbahu fid dunya ala wajhil hudur, seolah-olah hadir ya. Allah hadir. Wal muraqabah, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu yarahu bi qalbihi. Yarahu bi qalbihi. Kaifa narahu bi qalbina Allah? Kita salat salat. Yang ingat dalam betul Ustaz, nah itu masalahnya. Ya, saya ingin cerita sedikit. Ada namanya buku At-Tadhkirah Al-Hamduniyah. Jadi cerita agak sedikit lucu. Ada seorang yang dia bertanya kepada Imam Abu Hanifah, Imam, aku kan mandi di sungai. Ya. Kemudian datang waktu sholat, aku menghadap kemana? Menghadap ke kiblat atau kemana? Kata Hanifah, menghadap ke bajumu itu. Jadi dia tukar baju, menghadap ke kiblat. Kalau baju itu akan hilang, itu kan berarti belum ihsan deh. Meskipun di para ulama ada yang beristihad, seandainya kamu sedang sholat, ada pencuri masuk, mengambil barang kita, batalkan sholatnya, kejar pencurinya. Ada lagi sholat ini, ya habis, HP selesai, sanyo habis. Ya kan, banyak kan. Jadi itu ada pengecualiannya. Satu lagi, datang jamaahnya, Imam, Abu Hanifah juga ya. Aku pernah nyimpan uang 3 tahun yang lalu, tapi nggak ingat lagi di mana aku simpan. Oh, pengen kau ingat di mana uangmu? Ya, disuruhnya sholat sunat 2 rakaat. Rakaat pertama aman. Rakaat kedua udah ingat di mana simpan uangnya? Oh, di bawah pohon itu. Udah ingat ya? 3 tahun yang lalu. Selesai sholat, digalinya lah bawah pohon itu. Dapat uangnya. Besok paginya dia menghadap Abu Hanifah. Memang Tuhan Abu Hanifah ini manjur kali nasihatnya. Langsung dapat uang. Jadi kata Abu Hanifah, kau tahu siapa yang memberitahu tentang uang itu? Nggak tahu. Setan. Kok bisa? Nah sekarang pada sholatnya niatnya itu apa? Untuk Allah atau untuk uang? Untuk uang. Nah itu dia masalahnya. Jadi dia berniat sholat 2 rakaat itu untuk mengingat uangnya yang hilang 3 tahun yang lalu. Jadi ingat. Padahal kalau kita ihsan sudah benar, inilah dia. Jadi kita ibadah seolah-olah dilihat oleh Allah atau seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi kalau Allah melihat kita, nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Saya lupa ada seorang sahabat ditanya begini, bagaimana engkau sholat? Kalau aku sholat, seolah-olah di kananku surga, di kiriku neraka, di depanku Allah melihat aku. Ditanya sahabat yang lain, sudah berapa lama kau kerjakan sholat seperti itu? Sudah sejak 20 tahun yang lalu. Kita sejak kapan ingat dalam pendul dan peci ketika sholat? Sejak 20 tahun yang lalu. Kita masih ingat itu. Luar biasa. Jadi ini ihsan ini sangat penting di dalam ibadah. Satu. Yang kedua, ihsan juga ternyata masuk ke dalam masalah muamalah juga. Maka ada yang mengatakan, ulama mengatakan ihsan itu sinonimnya adalah al-itqan. Jadi kalau kerja tuntas. Jadi kalau nggak ihsan, nggak bagus. Nanti sama Ustaz Abok nggak dapat ihsan. Nggak bagus kerjanya. Nah, begitu. Kalau kemarin nyambung penjelasan Ustaz Abok kan begitu. Ada ibadah kerja. Hitung-hitung dia. Ini gimana ya? Aku kemarin dapat tiket berapa kali ya? Lupa pun aku melapor kayak gini. Nah itu berarti lain ini. Itu kata orang Madinah, kamar ujung sini itu ada kamar Ustaz Zain sama Ustaz Sabit.
bisa Munir. Iman Tulis man kathura ihsanu kathura ikhwanu. Kok mahfuznya lain ini? Pas, sampai sekarang itu mahfuznya belum dihapus. Rawahu ashabul Madinah. Bisa ngaji salah ini. Saya masuk situ, wah. Kan man aruba ihsanu kathura ikhwanu. Barang siapa yang lemah lembut tutur katanya, banyak kawannya. Dirubah sama ashabul Madinah. Man kathura ihsanu kathura ikhwanu. Jadi ihsan itu apa namanya? Itqan. Kata Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, maka membunuh pun harus baik-baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Kalau kalian menyembelih hewan sembelihan, bagus-bagus. Caranya ditajamkan dulu pisaunya. Kalau bisa tumpul kemudian kita gunakan untuk membeli hewan, dia tersiksa. Geli. Jadi ihsan. Ternyata Allah dalam sebuah riwayat kata Allah al-ihsan. Kulli syai'. Geli ya. Baik. Ka'annahu yarahu biqalbihi wa yanzuru ilaihi. Ini salah satunya mengingatkan kita ketika kita membaca surah An-Najm. Jadi ternyata ada bahasa seorang pemikir mengatakan ketika Rasulullah bertemu dengan Allah di langit ketujuh itu di Arsy, di Sidratul Muntaha naik ke mustawa, maka istiwa Ilahi Subhanahu wa taala ketika Mi'raj itu dia yanzur ila Allah bi aini qalbihi. Itu bukan dengan kasat mata, makanya si Aisyah agak marah. Siapa yang mengatakan Rasulullah melihat Tuhan dengan mata kepala telanjang ini, dia telah berdusta. Makanya di situ Allah ganti bukan qalb, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi fuad sudah. Jadi ada sadar, ada qalb, ada fuad, ada lub. Jadi dia gunakan pakai hati yang tingkat ketiga. Lub, apa namanya? Fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi hati Rasulullah yang melihat segala sesuatu itu tidak mendustakan bahwa itu benar semua terjadi. Kemudian di sini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, "Fakana jazaa'u dzalika an-nadhar ila Allah iyanan fil akhirah." Jadi orang yang merasa diawasi oleh Allah ketika beribadah mengabdi kepada Allah, maka pahalanya adalah dia akan melihat Allah dengan matanya sendiri di akhirat ini. Jadi kan ada dalam satu ayat itu saya ya, saya lupa itu. Ya ada saja oke kan nanya ayat Quran. Ada kata-kata ya. Ada penghuni surga masuk ya dukhulun al-jannah. Ada di ujung itu wasyiadah. Ternyata ziyadah itu menurut tafsiran Rasulullah SAW adalah an-nadhar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang masuk surga karena dia sudah divonis soleh, bagus, terima semua ibadahnya, dia akan masuk surga. Ada tambahan surga plus, bukan oktuk plus. Ya, hati-hati, itu nggak bisa saja. Jangan merasa diawasi oleh Allah. Jadi dia sudah masuk surga. Ini riwayatnya ada mengatakan dhaif. Jadi Allah nanya, sudah cukup nikmat di surga, cukup Allah. Ada kekurangan? Tidak ada. Ada permintaan lain? Kata penghuni surga, satu saja. Dakna nanzur ila wajhika. Orang berikan kesempatan kami melihat wajahmu. Setelah melihat wajah itu, penghuni surga tertidur selama 1000 tahun. Hanya melihat wajah Allah. Makanya di para khotib di Mesir yang ketika kami belajar itu, khotib banyak berdoa, Allahumma rzuqna an-nazar la tatanazar ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan kami karunia melihat kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Kalau kita baca surah Al-Qiyamah kan seperti itu ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari orang masuk surga, penghuni surga itu wajah mereka berseri-seri karena melihat wajah Tuhan. Luar biasa. Kalau kita ingat hadis Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal, enggak bisa banyak lagi.
Innallaha jamil. Kalau kemarin kita dalam toba saja, Masya Allah, berapa lihat? Kaifa khaliquhu. Kita tahu lagi lah. Maka kalau kata Rasulullah, bidadari itu dalam ayat ka'annahunna baitul maknun. Mereka itu seperti telur yang terawat. Telur itu kalau kita ginikan ke matahari, tembus warna kuningnya kan. Jadi kemungkinan para bidadari itu adalah yang seperti Ratu Bilqis. Jadi darahnya mengalir kelihatan dari kulit luar. Waduh, ini juga manusia begitu. Kayak batu akik. Itu hanya untuk orang. Ternyata dalam sebuah riwayat untuk ainul marudiyah. Sehingga ada hadis mengatakan pinanglah bidadari bagi yang masih jomblo dengan dia menilai. Jadi Ustaz Auton, Ustaz Adina. Kemarin dia kan nyerang Ustaz Adina. Sekarang gantian saya pembicara. Ustaz Adina masih jomblo sejati. Mereka menawarkan itu. Satu lagi San. Siapa? Sedian datang dia. Ada juga sampingnya. Bodan lah. Dia itu mahala saya. Bisa biasa. Karena mahalan yang saya nikahi, itu saya ini. Harus kawin juga gitu. Ya, mereka berempat ini berlomba-lomba untuk meminang bidadari dengan qiyamul lail. Masya Allah. Wa aqsuda hadza ma akhbara Allah Ta'ala bihi an jazaa'il kuffar fil akhirah. Kalla innahu qarrabihim yawma idzin la mahsubun. Sementara orang beriman itu bisa melihat wajah Allah di surga, orang kafir justru ditutupi, nggak bisa melihat wajah Allah. Padahal ternyata kenikmatan surga itu dibandingkan melihat wajah Allah tidak ada apa-apanya. Masuk ke ruangan LD wali kota, takut ada ini, ada rumah, ada ketemu dengan LD, apa semuanya? Kira-kira di surga juga seperti itu. Bagus ya, suara ini, suara itu. Semua yang kita inginkan sudah disediakan. Tapi begitu melihat wajah Allah, nikmatnya sudah berubah. Sementara orang kafir nggak bisa melihat kenikmatan itu. Nah ini cuma hadisnya saja, tidak akan kita jelaskan. Kali ini hadisnya sudah hafal. Abi Abdurrahman Abdullah bin Amr Tauf radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadatin la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Jadi itu cuman di sini perlu kita tahu juga Abdullah bin Umar ini adalah dalam riwayat dia termasuk orang yang sangat mengikuti gerak-gerik Rasulullah SAW. Sampai kata salah satu pembantunya Nafik mengatakan, kalau kalian melihat Abdullah bin Umar bin Khattab ini, la hasibtahu majnuna, kalian akan mengira dia itu adalah orang gila. Karena Rasulullah lewat sebuah pohon, dia itu tunduk juga. Bahkan telapak kaki Rasulullah itu diikuti dengan telapak kaki dia. Saking ingin ikut seperti Rasul. Bedanya dikit aja. Salat Rasul khusyuk, salat kita khusyuk. Bisa tautan yang orang bisa tautan. Dan beda kita memang sedikit juga dengan Rasulullah SAW. Rasulullah makannya sedikit, kita dikit-dikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita dikit-dikit tidur. Makanya Imam Malik ketika bulan Ramadan dia mau berbuka, dia menangis. Muridnya nanya, Imam Malik kenapa menangis? Aku mau buka ini teringat Rasulullah. Dia bukanya makannya sedikit tapi ibadahnya banyak. Aku makan banyak, kok ibadahku sedikit ya? Baru kulna istihad makan rahasia manahmu. Imam Malik aja bisa nangis. Kita sudah makan banyak, ibadah sedikit masih bisa ketawa. Itu memang kita ini luar biasa. Karena prinsip kita adalah everyday is happy. Happy aja. Jadi Abdullah bin Umar ini penting sekali perawi ini
karena memang dia adalah orang yang sangat ingin mengikuti Rasulullah SAW dalam segala gerak-geriknya. Dan ini termasuk dari bapaknya, dia juga menyampaikan hadis ini dari Rasulullah SAW. Inilah kira-kira penjelasan tentang hadis yang kedua dan ketiga. Ini bisa kawan-kawan para asatidz bisa dibaca buku syarah yang lain tentang yang ini. Yang jelas ini semua sudah kita kerjakan kecuali dua, yang rukun yang ketiga dan juga rukun yang keempat. Zakat, saya hanya mengimbau ini kesempatan untuk kita semuanya. Zakat fitrah jangan lupa. Yang kedua, zakat profesi sebagai guru. Siapa yang sudah kisarnya sampai 2,4 juta rupiah bersih, keluarkanlah 2,5%. Nah, ini zakat ini. Kalau zakat fitrah, gampang itu. Kelebihan di hari itu keluarkan. Tidak, jangan sampai begitu kita tidak berkah. Rukun keempat, berdoalah kita kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa naik haji. Ya, yang keempat ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena semua orang mukmin harus berniat naik haji. Dan sekarang, yang belum tabunglah. Ternyata 8 tahun bisa kok naik haji. Tapi dengan syarat 1 hari nabung 4.900 tiap hari. Jangan tiap bulan, tiap hari. Ya. Itu nggak sendiri. Kurang tambah sendiri. Ya. Saya untuk penutup ingat cerita MH Ainun Najib Cak Nur di dalam bukunya, bagus bukunya, Demokrasi La Raiba Fi. Jadi itu bagus bukunya itu. Dia sering membeli, ada langganan tukang bakso, lewat depan rumahnya dipanggil. Rupanya dia perhatikan kebiasaan tukang bakso itu. Apa itu? Dia di tempat piring-piring, kemudian sendok-sendok, garpu-garpu, ada semacam kaleng celengan. Jadi kalau dia menerima orang bayar bakso dia, dibagi 3 langsung uangnya. 1 ke kaleng itu, 1 lagi dimasukkan ke dompet dia, 1 lagi dimasukkan ke kantong dia. Jadi sama MH ini ditanya, dia cerita dalam buku itu, Demokrasi La Raiba Fi. Tapi bukan utang ya. La Raiba Fi. Bapak, saya berkali-kali saya perhatikan ini aneh ini. Kenapa seperti itu? Oh iya, yang saya masukkan dompet itu untuk saya dan keluarga saya. Terus yang itu dimasukkan ke dalam kantong, ya siapa tahu ada yang orang minta saya kasih. Itu dia seperti bakso. Yang masuk ke kaleng, itu tabungan haji saya mas. Tukang bakso. Ya, kami kan tukang bakso Ustaz. Ya kami rasanya nggak enak kali berdarah di bumi kan. Kami itu nggak tukang bakso, ya itu apa? Tukang cukur. Kita ini guru. Insya Allah bisa kita bagi 3. Saya sekarang antum doakan bagi kami. Berniat saya ingin mengajikan orang tua saya. Hati-hati kan? Amin. Kalau nggak berdosa. Harus ada niat. Ini penting, memang nggak saya ulas begini, tapi ini penting. Rukun keempat ini penting. Penting sekali. Kita harus punya kerinduan melihat di mana tempat lahir Rasul, kuburan Rasulullah, tempat tawaf, tempat sa'i di mana sana sini lari kecil Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Itu kita lihat setelah sana. Ka'bah seperti itu, ternyata Hajar Aswad sudah pecah karena diambil oleh orang Syiah Koromito selama 20 tahun. Kita baru tahu kalau baru sama. Kalau yang kemarin kelas 6 baru latihan manasik haji dia apa? Saya salam haji, nah itu kan belum apa-apa. Mengaku itu. Artinya supaya semakin rindu. Yang asli gimana ya? Itu. Tapi bisa kantra. Ini di sini tuh manasiknya ya. Malah tak baik lagi. Mungkin ada yang kan belum apa-apa ya. Jadi ini penting. Rukun yang keempat dan rukun yang ketiga, marilah sama-sama kita laksanakan. Khususnya zakat fitrah. Insya Allah panitianya tiap tahun begitu aja mereka. Solihin, Haji Bahru,
saya wasaluhu. Sajis. Sajis. Jangan bilang saya saja. Baik, ini dia penjelasan tentang dua hadis ini. Jika ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Jika ada yang mau menambahkan, silakan. Jika ada yang mau mengoreksi, tafadhol. Jika ada yang mau pulang ke kamar, tolong jangan dulu. Yang lain tadi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya, jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, yang maksud ini adalah asrat saat tadi ya, tanda-tanda hari kiamat. Apa penjelasannya tak yang bisa kami dapatkan dan apa hikmahnya kita mengetahui tentang adanya ini? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bacakan saja. Jadi ketika seorang hamba saya, seputar amat, melahirkan anak tuannya. Jadi ada yang menjelaskan bahwa di syarah yang lain, ketika seorang hamba saya dimiliki oleh seorang laki-laki, kalau mungkin bahasa sekarang itu pembantu lah, melahirkan anak tuannya, itu sudah tanda-tanda ya. Sekarang sudah banyak itu di Saudi rata-rata dibunuh, aku ketahuan. Tapi ada juga dalam riwayat yang lain kata Imam Bukhari, "Fi riwayati bak laha." Baklah itu suaminya, melahirkan anak suaminya, atau artinya melahirkan tuannya. Jadi dia itu menikah, berhubungan dengan tuannya, lahir, berarti kan melahirkan tuannya itu tanda-tandanya, berarti berzina deh. Wa qad ruwiya anna a'rabiyyan su'ila an hadhihi an-naqa qala ana ba'duha. Ulah pemiliknya maksudnya. Maka itu robatul bait adalah ibu rumah tangga. Apa maksudnya? An-murabbihi an yastawiyal muslimun ala biladil kufr. Fayaqtu at-tasarri fayakunu waladul amatu min sayyidiha bimanzilati sayyidiha. Tadi itu. Jadi kemungkinan katanya adalah maknanya nanti suatu ketika orang-orang muslim ini akan menguasai negara-negara kafir. Karena negara kafir itu sudah dikuasai, banyaklah selir. Banyak selir berarti dia yang beristri sekian banyak. Jadi dia udah nggak teratur lagi perkawinan itu. Karena sekarang pun sudah seperti itu. Jadi sudah kayak hewan. Alhamdulillah kita. Insya Allah ada penjelasan dari kawan-kawan yang lain. Ini diantaranya. Menulis juga kata beliau, wa ala hadza falladhi yakunu min asratis sa'ah istilahul muslimina 'ala al-musyrikin wa kasratul futur wa tasarruf. Wa qila ma'nahu an tafsuda ahwalun nas hatta yabi'a sadah ummahat awladihim. Sampai sudah rusak manusia itu sampai orang-orang pun sudah menjual istrinya. Beri lagi. Sekarang aja sudah ada kan. Dia mau beli mobil, yang pernah saya dengar itu istrinya disuruh berzina. Terus istrinya cantik. Itu diantara tanda-tanda itu. Kemudian satu lagi kesan-kesan Ustaz Ais tadi itu, apa maksudnya adalah orang-orang miskin, penggembala kambing, kemudian lomba-lomba untuk membangun rumah yang sangat tinggi. Ruko. Ini kata dia dalam riwayat hadis kalau hatu ma'latan ul hajah ilaihi. Jadi sebenarnya dia nggak butuh. Orang miskin itu nggak butuh, tapi dia memaksakan diri untuk membuat rumahnya bagus, ini segala macam. Itulah tanda-tandanya. Sekarang pun sudah banyak. Utang-utang boleh utang di sana sini. Berlomba-lomba lah untuk membangun rumah, padahal itu belum menjadi kebutuhannya. Untuk pamer-pamer saja. Itulah kira-kira Ustaz Aziz
Nanti yang lain silahkan tanyakan kepada yang lain yang akan dijelaskan. Yang jelas ini adalah di antara tanda-tandanya, meskipun dalam hadis yang lain nanti ada lagi tanda yang besar itu 10 contohnya, 10 tanda hari kiamat, di antaranya yusratul khamr, yahsuz zina, di mana zina dilakukan. Kemudian ada nanti terjadi 3 kali gerhana di timur dan di barat. Kemudian nanti matahari terbit dari sebelah barat. Jadi sekarang masih di timur, masih jauh. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, asa ayyakuna qoriba. Akhirnya sudah dekat. Dalam ayat lain surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sudah dekat hari kiamat itu. Sehingga ketika kita sama tadi mereka Jibril, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'i. Jadi aku ini yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kata mereka Jibril, kasih tahu tanda-tandanya. Udah di antara Rasulullah SAW. Jadi kalau matahari yang besar itu 10 itu sudah mulai nampak. Bangunan pencakar langit ini yang ini saja saya antara ini. Bangunan pencakar langit sudah banyak. Bahkan tadi ada yang sharing. Tadi Ustaz Kausar kayaknya yang menjawab sedikit itu. Betulkah ini tanda lambang polisi Saudi, ya kan? Tanda Dajjal. Ternyata termasuk jam yang akan dibuat sebagai pusat waktu dunia, karena memang Mekah itu adalah pusat dunia, bukan lagi di Inggris di Greenwich itu, tapi di Mekah itu ternyata di atas juga segitu ya, yang dikatakan itu Dajjal juga. Sekarang Burj Dubai, Tower Dubai itu adalah dianggap sebagai yang tertinggi. Jadi sebenarnya itu tidak butuh yang seperti itu, tapi orang sekarang berlomba-lomba. Dulu katakan ada apa yang di Amerika itu World Trade Center, ya kan, itu juga cakap lagi. Ikut Malaysia, Petronas, 2 kembar, ikut lagi yang lain-lainnya, termasuk Dubai, termasuk Kuwait, Monas. Jangan salah ya, Monas. Kemudian saya ketika ke Kuwait itu ada Burj Kuwait untuk memperingati perang antara Irak dengan apa nih? Iran. Pernah juga orang Teluk juga ikut perang ketika itu untuk peringatan ada Burj Kuwait. Peringatannya jadi tinggi sekali. Sebenarnya itu adalah belum dibutuhkan, tapi orang sudah lomba-lomba untuk membuat gedung-gedung pencakar angin. Yang kedua dari Ustadz Ferdi, saya belum paham satu atap ini. Atau maksudnya satu masjid? Iya. Dua jamaah gitu. Iya. Saya itu belum tahu apakah yang satu batang atau tidak. Yang saya tahu, yang pernah saya baca adalah memang itu tidak boleh. Dalam sholat yang sama, jenisnya sama, pamai zuhur. Sudah ada imam sedang sholat zuhur, kita buat jamaah baru, zuhur juga sebenarnya. Itu yang terakhir itu nggak boleh, nggak sah yang terakhir. Kenapa? Dia harus ikut sama imam yang daging. Kecuali beda sholat. Yang satu sholat safar, musafir dia. Nah, itu dibolehkan kalau mungkin dia ingin menjamak, ingin mengkosor. Insya Allah ada pakar syariah di sini, Ustaz Radina SHI, sarjana hukum Islam, sama Ustaz Tarik Al-Hafidh. Anak nggak tahu. Nggak tahu. Kalau cari tahu. Ustaz Tarik Masih Zainal, pakar hukum Islam. Ada Syiah seperti apa? Baik, itu diantaranya. Nanti insya Allah ada kawan-kawan yang lain yang akan menambahkan. Jazakumullah